Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Malika dengan NIM 445240053. Saya dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan Google Earth Engine, yaitu menggunakan data supervise. Nah, data supervise itu adalah data yang dilatih. Jadi kita tuh di sini udah tahu mau mengklasifikasikan apa. Berbeda dengan tugas sebelumnya. Tugas sebelumnya itu kita menjelaskan atau membuat Google Earth Engine itu menggunakan data yang unsupervised, yaitu data yang tidak dilatih. Jadi kita tidak mengetahui atau tidak bisa mengklasifikasikan daerah tersebut tuh termasuk apa. Kalau misalnya yang supervised itu kita sudah mengetahui atau kita bisa mengetahui klasifikasi data tersebut itu untuk apa saja. Nah, seperti biasa kita cari dulu sentinelnya. Kita di sini pakai yang 2A. Oke, habis itu kita langsung saja paste codingannya. Setelah itu kita cari kita di sini pakai Pulau Tunda ya teman-teman. Nah, kita udah dapat pulaunya. Habis itu kita akan mengklasifikasikan mana yang dataran, bukan dataran, bener dataran. Kita pencet kotak ini, lalu kita titik-titikin bagian datarannya saja. Kalau misalnya udah, kita klik 2 kali. Setelah itu kita ke new layer untuk mencari ROI atau dataran, bukan dataran, kita akan kita akan mengambil lautan, tapi jangan terlalu dalam dan jangan terlalu pesisir. Jadi kita buatkan saja segini. Nah, sesudah kita buat ROI, kita pencet lagi new layer, terus di sini kita buat inner. Kita kalau inner kita kotakan saja teman-teman. Kita innernya. Oke. Nah, kalau misalnya sudah, kita lihat ke sintaksnya. Kita lihat sintaks pada nomor, sebentar, mana sih ke 13, 10, 12.
teman-teman jangan lupa yang image collectionnya itu kita ganti jadi PS. Oke, setelah itu yang nomor nomor 60 4 yang Sigres ini kita ganti jadi rock. Begitu juga di Sigres. Nah, di sini juga kita ganti jadi rock 31. Di sini kita ganti jadi rock juga. Aduh, nggak kelihatan. Ya, 124 udah ya. Nah, kalau misalnya kita udah ganti gini 124, oke, udah ganti rock, kita balik lagi ke nomor mana sih tadi? Ini. Ke nomor 63 dan 64. Nah, kalau misalnya tadi kan Sigresnya udah kita ganti jadi rock, habis itu hal yang mau kita lakuin adalah mengubah warnanya. Nah, kita pakai dulu, kita new layer, terus geometry. Ini tadi apa? Rock, habis itu kita pencet yang geometry, yang feature collection, property, ininya property diisi sama kelas, value-nya 1. Terus jangan lupa kita copy color-nya, terus kita pencet OK. Nah, habis itu kita paste di bagian sininya. Nah, yang kedua adalah silosen. Kita new layer lagi, ganti yang ketiga, kita ke new layer lagi, deep sand. Ini yang kenapa 3, karena dia urutan ketiga. Bener. Nice. Ini deep sand. Coral yang keempat, kita new layer lagi. Yang terakhir kita ada deep water. Nah, ini kan udah kita masukin semua ya teman-teman. Kita lihat ke atasnya, ada benar kan, ada 9. Nah, abis itu hal yang kita lakuin adalah mau menitik-nitikin bagian mana yang termasuk Roy, silosen, deep sand, coral, atau deep water. Nah, pertama-tama itu kalau misalnya kita mau menentukan mana yang bagian deep water, itu kita pencet di bagian geometry import yang bagian deep water.
deep water. Maaf teman-teman, karena tadi videonya kepotong karena durasinya udah 10 menit. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan atau mengklasifikasikan mana yang bagian deep water, mana bagian coral, mana deep sand, mana shallow sand, dan mana yang rock. Nah, hal yang mau kita lakuin itu adalah yang pertama kita mau menentukan titik di mana deep water. Nah, caranya itu kita tinggal pencet aja deep waternya, habis itu kita pencet yang kotak sebelah sini. Habis itu kita tinggal kotakin saja mana yang bagian deep water. Oh, sebelumnya kita unchecklist dulu ya bagian rowing-nya. Salah bagian inner ya. Nah, di situ kita langsung giniin aja teman-teman. Nah, ini kan bagian deep water ya. Nah, kita titik-titikin sebanyak mungkin aja teman-teman. Karena ini ngejar durasi jadi saya cuma dikit aja. Terus dulu yang coral itu sebelah sini kita zoom. Geometry import. Nah, sebelah sini coral. Buat yang deep sand itu kayaknya deep sand tuh sebelah sini. Sand. Udah anggap aja kita sama sini. Terus yang lewat ya. Sebelah sini, oke. Kalau merasa sudah semua, coba mari kita run. Lihat uji akurasinya di sini ada berapa. Nah, line 21 outer is not defined. Coba kita lihat kenapa nomor 21-nya ini, karena di sini salah. Harusnya yang geometri ini kita jadi salah. Bentar. Mana ya? Harusnya ini tuh diganti jadi inner outer. Harusnya ini diganti jadi outer karena belum. Nah, coba kita run lagi. Line 31. Nomor gini ya. Nah, karena ini kebanyakan error, nggak tahu ya, soal sebelumnya saya udah nyoba juga tapi itu nggak error hasilnya. Ya elah. Nih, nah akurasinya tuh udah sampai 0,9 yang dimana akurasi ini tuh hampir mendekati sempurna, karena kalau misalnya nilai akurasi yang sempurna itu adalah 1. Nah, hasil akhirnya tuh bakal kayak gini teman-teman. Nih akurasi itu kayak begini, lemon matrix example, training sample seperti ini. Nah, sudah segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.